Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ini bersama saya, Cynthia Nurseptiani, peserta Latsar Kemenkes Angkatan 1 Kelompok 4. Saya berasal dari instansi Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin dengan jabatan apoteker ahli pertama. Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu senior saya, yaitu Ibu Apoteker Afi Admikowati. Farm Clean. Beliau sebelumnya pernah menjadi brand ambassador Rumah Sakit Hasan Sadikin pada tahun 2023. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bu, mungkin bisa perkenalan singkat dulu Bu, dan saat ini sedang ada kesibukan apa ya Bu? Halo, selamat sore Cynthia. Ya, sebelumnya selamat ya sudah berada di tahap ini. Perkenalkan, nama saya Afi Admikowati, bisa dipanggil Afi. Saya apoteker ahli muda ya sekarang, untuk masuk CPNS di tahun 2021. Untuk formasi masuk CPNS tahun 2021 di formasi farmasi klinik. Oh ya, saat ini saya diberikan amanah sebagai apoteker penanggung jawab untuk ruangan neonatus, kemudian ruangan high care untuk neonatus, serta intensif untuk ibu. Selain itu, saya juga bertanggung jawab sebagai anggota, sebagai sekretaris ya di tim PPRA, yaitu tim pengendalian resistensi antimikroba, serta di program pelayanan RSHS yang terbaru saya juga ditunjuk sebagai tim pelayanan stem cell atau sel terapi genomik. Wow, hebat sekali Bu. Lalu bagaimana pengalaman Ibu saat mengikuti kompetisi brand ambassador RSHS? Ketika mengikuti seleksi untuk brand ambassador di RSHS, waktu itu diminta untuk membuat suatu inovasi. Nah, seleksinya memang inovasi yang dibuat untuk kepentingan peningkatan kepelayanan di RSHS tentunya. Inovasi yang saya buat saat itu yaitu pelayanan informasi obat kepada pasien ya. Jadi memudahkan pasien untuk mengingat atau merecall ulang terkait cara pemakaian obat-obat khusus ketika pasien berada di rumah. Nah, untuk metodenya kita mengumpulkan video yang dikumpulkan melalui QR. Menurut Ibu, apakah dengan adanya brand ambassador ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Hasan Sadikin? Oh ya, memang sangat membantu sekali untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di RSHS sendiri. Karena di kompetisi brand ambassador itu kita diminta untuk membuat suatu inovasi, yang mana inovasinya adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat yang telah berobat di RSHS. Lalu menurut Ibu, mengapa Rumah Sakit Hasan Sadikin masih menjadi pilihan bagi masyarakat? Tentunya karena memang RSHS merupakan rumah sakit vertikal di Jawa Barat dan merupakan rumah sakit rujukan di wilayah Jawa Barat juga ya, sehingga untuk pasien-pasien yang dirawat di kelas di bawah rumah sakit RSHS atau di RSUD yang memiliki keterbatasan peralatan medis maupun terapi
Nah, akhirnya kan memang dirujuk ke RSHS sebagai rumah sakit rujukan terakhir. RSHS juga memiliki banyak sekali inovasi di pelayanan, jadi tidak hanya untuk pasien-pasien rujukan tapi juga untuk pasien-pasien umum yang bahkan bukan sekedar kuratif aja ya, untuk preventif pun pelayanan preventif pun di RSHS juga sudah banyak disediakan. Di masa sekarang yang penuh tantangan dan persaingan ini, menurut Ibu, apa yang harus dilakukan Rumah Sakit Hasan Sadikin agar tetap relevan dan dapat bersaing dengan rumah sakit lainnya? Wah, kalau tantangan ya tentunya banyak banget nih yang harus diperbaiki dari RSHS sendiri ya. Selain pertama fasilitas, kenyamanan tempat ya, lokasi rumah sakit yang perlu kita perbaiki, kemudian juga keramahan petugas, ketepatan waktu dari petugas juga, kemudian juga kelengkapan pengobatan seperti misalkan persediaan obat yang ada di RSHS dibanding dengan rumah sakit lain. Harapannya obat yang tersedia di Rumah Sakit Hasan Sadikin juga lengkap ya, tidak hanya obat-obat yang dalam arti misalkan generik. Memang kalau untuk generik memang untuk diperuntukkan untuk pasien yang pasien CKN. Namun di RSHS juga kan sudah banyak pelayanan yang VIP, pelayanan pasien umum, kemudian asuransi, sehingga memang dituntut untuk ketersediaan obat lebih variatif. Nah, tentunya dengan bervariatifnya obat yang mulai masuk di rumah sakit, kita juga perlu mempertimbangkan terkait evidence based medicine-nya seperti apa, kemudian kerasionalitasan obat tersebut seperti apa. Kita juga harus pertimbangkan yang mana nanti obat-obat tersebut harus tersusun ke dalam formularium rumah sakit. Terakhir Bu, pesan Ibu untuk CPNS yang baru memulai langkahnya di instansi ini apa ya Bu? Pesan saya terhadap teman-teman CPNS yang baru masuk, jangan mau kalah ya dengan yang sudah senior-senior di sini. Itu artinya apa? Artinya teman-teman harus mau belajar lagi ya, menggali semua informasi yang ada di rumah sakit itu, mencari tahu sendiri terkait alur pelayanan, tata laksana, kemudian peraturan-peraturan yang baru, bahkan tata laksana atau evidence yang baru. Kita juga harus mengikuti dan lebih update. Kemudian yang terpenting adalah kita ciptakan inovasi supaya apa? Supaya ya kita sebagai farmasis ya tentunya kita mempunyai nilai lebih gitu daripada PPA lainnya itu, dan tentunya memudahkan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membantu sejawat kita yang lainnya. Terima kasih banyak Ibu Apoteker Afi Admikowati M Farm Clean atas waktu dan cerita inspiratifnya yang tentunya menambah wawasan kita. Semoga perbincangan ini menjadi semangat baru untuk kita semua, terutama para CPNS agar memiliki jiwa adaptif sehingga dapat terus berkarya dan berinovasi. Terima kasih telah menyimak podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.